Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai anestetika sistemik. Perkenalkan, nama saya Eka Safria, NIM saya F201801033. Saya dari kelas B1 Farmasi. Nama saya Andi Astrid Melani Umar, NIM F2018-010001, kelas B1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Isra Alisa Fauzia, NIM F2018-010034, kelas B1 Farmasi. Nama saya Nilufi Dayanti, NIM F2018-01044 dari kelas B1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nesti Agnesia, NIM F2018-01002. Nama saya Alda Syafira, NIM F2018-01025. Saya dari kelas B1 Farmasi. Anestetika sistemik. Definisinya, anestetika sistemik adalah senyawa yang dapat menekan aktivitas fungsional sistem saraf pusat sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran, menimbulkan efek analgesik dan relaksasi otot, serta menurunkan aktivitas refleks. Terus ada mekanisme kerja anestetika sistemik. Berdasarkan struktur kimia, untuk sifat fisika kimia dan efek farmakologis, golongan anestetika sistemik sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa anestetika sistemik menekan sistem saraf pusat secara tidak selektif dan aktivitasnya lebih ditentukan oleh sifat kimia fisika dan bukan oleh interaksinya dengan reseptor spesifik. Dengan kata lain, anestetika sistemik termaksud golongan senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Teori anestetika sistemik. Teori terjadinya efek anestetika sistemik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori fisik dan teori biokimia. Saya akan menjelaskan yang pertama, teori fisik. Pada teori ini, efek anestetika sistemik dihasilkan oleh interaksi fisik. Teori fisik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu teori lemak, teori ukuran, dan teori klatrat. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori lemak. Adapun teori lemak menurut Overton dan Mayer tahun 1899 memberikan tiga postular yang memberikan dengan efek anestesis suatu senyawa, yang dikenal dengan teori lemak sebagai berikut, yaitu 1. Senyawa kimia yang tidak relatif dan mudah larut dalam lemak, seperti eter, hidrokarbon, dan hidrokarbon. Terhalogenasi dapat memberikan efek jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. 2. Efek terlihat jelas, utama pada sel yang banyak mengandung lemak, seperti sel saraf. 3. Efisiensi anestesi atau hipnotik tergantung terhadap koefisien partisi atau lemak terdistribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringan. Adapun teori ukuran molekul menurut Wolff tahun 1957 mengemukakan teori anestesi sistemik yang dikenal sebagai teori ukuran molekul. Beberapa bahan anestesi yang tidak relatif dapat menimbulkan efek anestesi sistemik karena ada hubungan yang mendasar antara sifat molekul dengan efek penekanan sistem saraf pusat. Adapun teori klatrat menurut Pauling tahun 1961 mengemukakan suatu teori anestesi yang penekanan tidak pada fase lemak, sistem saraf pusat, tetapi pada fase air, yang dikenal dengan teori klatrat dan teori air. Obat anestesi yang berupa gas atau yang mudah
menguap yang bersifat inert seperti xenon dan kloroform. Mempunyai potensi sama dan hanya berbeda pada kemampuan untuk mencapai reseptor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pemberian. Berdasarkan cara pemberiannya, anestetika sistemik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama anestetika inhalasi dan anestetika intravena. Kita masuk yang pertama pada anestetika inhalasi, yaitu senyawa yang dapat menimbulkan efek anestesi dan diberikan secara inhalasi. Disebut pula anestetika yang mudah menguap karena pada umumnya berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Beberapa di antaranya bersifat mudah meledak bila bercampur dengan udara atau gas lain. Aktivitas dan keamanan sangat bervariasi, yaitu ada kedalaman anestetika dapat diubah dengan cepat dengan mengubah kadar obat. Dan yang kedua, kemungkinan terjadinya depresi pernapasan sesudah operasi kecil karena obat dieliminasikan dengan cepat. Baik, kita masuk pada efek samping dari anestetika inhalasi. Efek sampingnya antara lain yang pertama itu adalah delirium, kemudian mual, kemudian ada takikardia. Takikardia ini kecuali pada halotan. Kemudian ada yang mengalami aritmia jantung, depresi pernapasan, dan oliguria. Kadang-kadang efek samping yang dapat ditimbulkan itu dapat berupa hepatotoksik, nefrotoksik, dan karsinogenik. Untuk contoh anestetika inhalasi yang berupa gas itu antara lain adalah siklopropan, etilen, dan nitrogen oksida. Berdasarkan struktur kimia dari anestetika inhalasi pada bentuk cairan yang mudah menguap, dia ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah turunan eter dan turunan hidrokarbon halogenasi. Untuk contoh dari turunan eter itu antara lain adalah dietil eter, vinyl eter, enfluoran, isofluoran, dan metoksi. Turunan hidrokarbon terhalogenasi. Contohnya yaitu kloroform CHCl3, etil klorida H3CCH2Cl, halotan F3C, CHClBr, dan trifluorometanol F3CH2OH. Selanjutnya, anestetika intravena. Anestetika intravena adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek anestesi dan diberikan secara intravena. Senyawa ini menghasilkan kesadaran secara cepat atau awal kerja obat cepat, tetapi masa kerjanya juga singkat sehingga untuk operasi yang memerlukan waktu lama harus dikombinasi dengan anestetika sistemik lain. Anestetika intravena menimbulkan efek samping seperti depresi pernapasan, aritmia jantung, spasma pada bronki dan laring, hipotensi, mual, dan rasa pusing sesudah operasi. Berdasarkan struktur kimia, anestetika intravena terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah turunan barbiturat, yang kedua itu adalah turunan sikloheksanon. Kita masuk pada turunan barbiturat. Turunan barbiturat mempunyai masa kerja yang sangat pendek atau kurang dari setengah jam. Turunan barbiturat ini mempunyai efek anestetika sistemik. Untuk contoh dari turunan barbiturat itu adalah thiametal natrium, thiopental natrium, dan metohexital natrium. Untuk struktur barbiturat dapat dilihat pada gambar di samping. Kita masuk pada turunan sikloheksanon. Untuk contoh dari turunan sikloheksanon yakni ketamin HCl. Contoh dari senyawa-senyawa pada turunan sikloheksanon yakni antara lain. Baik, kita masuk pada contoh senyawa dari turunan sikloheksanon. Yang pertama itu adalah enfluoran. Daya anestetika dari enfluoran itu serupa dengan halotan. Untuk enfluoran ini sering dikombinasikan dengan oksigen dan nitrogen oksida. Untuk waktu induksinya itu berkisar dari 4-6 menit. Untuk kadar dari enfluoran itu adalah 2-5% secara inhalasi. Kita masuk pada contoh senyawa yang kedua yakni dietil eter. Dietil eter merupakan suatu anestetika sistemik yang aman dan cukup banyak digunakan pada waktu pembedahan. Untuk waktu induksi dari dietil eter ini sangat lama, sehingga digunakan anestetika lain yang memiliki masa kerja yang cepat. Untuk kadar dietil eter itu mencapai 10-20% secara inhalasi.
Dietil eter mempunyai koefisien partisi udara atau darah yang sangat tinggi dan sering digunakan sebagai pelarut untuk ekstraksi. Yang ketiga, halotan. Halotan atau Voltan adalah anestetika sistemik dengan aktivitas 4 kali lebih besar dibanding dietileter sama dengan kloroform. Senyawa ini menimbulkan efek toksisitas lebih rendah dibanding dietileter. Waktu induksi halotan cepat 2-10 menit dengan masa kerja singkat. Nilai koefisien partisi udara atau udara rendah digunakan secara inhalasi dengan kadar 1-4%. Diuapkan dengan pengaliran oksigen. Adapun isofluran atau forane adalah anestesi inhalasi yang relatif baru dengan toksisitas yang lebih rendah dibanding obat anestesi lain. Daya anestesi dan waktu induksi berupa inhalator. Yang kelima, ketamin HCl. Ketamin HCl adalah anestesi sistemik yang diberikan secara intravena atau muskular. Awal kerja obat cepat yakni 0,5 menit setelah pemberian intravena dan 3-4 menit setelah pemberian intramuskular. Efek berakhir setelah 5-10 menit pada intravena atau 12-25 menit pada intramuskular dengan waktu paru 2,5-4 jam. Yang terakhir ada tiopental Na. Nah, tiopental Na atau pentotal Na digunakan secara luas sebagai anestesi sistemik dan diberikan secara intravena. Awal kerja cepat kurang lebih 0,5 menit dengan masa kerja, dengan kecepatan pemasukan 1 mili per 5 detik.